Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, terkhusus dari teman-teman sahabat Wijaya yang merupakan alumni dari SMP ya di daerah Wijaya. Semoga Allah memberkahi kita walaupun masih bersilaturahim sebatas online, dan yang paling utama kita bisa memohon pada Allah semoga kita dipertemukan bukan hanya di dunia tapi juga di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf karena pagi ini memang ada jadwal syuting di salah satu stasiun TV di mana tayang nanti siang jam 12, sehingga tadi karena live delay jadi tayangannya tidak bisa on time sehingga mempengaruhi jadwal untuk bisa menyapa teman-teman di kesempatan pagi menjelang siang ini. Ala kulli hal, kita tetap mensyukuri apa yang Allah berikan atas segala yang terjadi. Dan pagi ini kita mencoba membahas tentang sesuatu yang sangat krusial, yaitu bagaimana harmoni cinta yang ada dalam rumah. Membangun suasana yang cinta yang membuat setiap penghuni yang ada di rumah merasakan ketenangan dan kenyamanan. Dan disinilah hakikat dari apa yang selama ini kita harapkan, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Bahkan kalau kita telusuri dari sisi makna, sakinah ini indikasi yang bisa kita lihat dari beberapa hal ya, di mana sakinah sendiri berakar kata dari kata sakan ya. Sakan itu artinya tempat tinggal. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakan. Dan Allah menjadikan rumah-rumah mereka seperti sakan. Sakan alias tempat tinggal. Jadi ketika Allah menyebutkan sakinah dengan kalimat sakan alias tempat tinggal, para ulama menyimpulkan bahwa yang namanya sakinah itu maknanya orang selalu betah berada di tempat tinggal. Orang selalu ingin pulang, ingin berada di rumah. Itu adalah salah satu makna sakinah. Jadi kalau ada seseorang ditugaskan keluar kota ya, biaya paling bengkak itu pulsa gitu. Karena ingin selalu terhubung, ya kuota habis, ya rela untuk menjadi menjadi kebutuhan pokok. Bahkan dulu sebelum ada seperti teknologi gadget, dulu orang kalau pulang misalnya pergi haji ya, mungkin rela keluar uang untuk nelpon ya sambungan langsung internasional. Ya itu kenapa? Karena adanya magnet yang namanya sakinah. Inilah yang bisa kita ukur. Bahkan kalau kita lihat ya, orang ketika mendapatkan suasana sakinah ini kita bisa dapati ketika seseorang itu misalnya kalau di kantor ya selalu memilih untuk seluruh buru-buru pulang ya. Jadi kalau ada orang yang betah lembur itu bertanda ya betah lembur ya. Mungkin kok betah lembur karena berarti ada suasana yang hilang di dalam rumah yang membuat dia tidak merasakan kenyamanan karena sakinah sudah dicabut. Makanya kalau ada teman kita kalau di kantor selalu melirik jam dinding pengen pulang, ya ini jam kayaknya rusak nih, kapan pulang? Nah itu karena mungkin masih sakinah. Jadi sakinah itu magnet yang membuat seseorang pengen pulang. Bahkan ya kalau ada teman kita yang selalu datang terlambat kalau ke kantor, ya telat mulu sih lo gitu ya. Kita husnuzon, ya itu mungkin karena masih sakinah. Jadi sakinah itu salah satunya karena bawaannya ya selalu ingin di rumah ya, baru berangkat 3 langkah ya, baru ingat belum cium kening istri, belum peluk anak, dan hal-hal yang membuat kita mendapatkan itu. Nah, kenapa ini bisa kita rasakan? Karena kita mendapatkan gambaran bagaimana suasana cinta yang ada di dalam rumah, di mana cinta itu sejatinya akan memberikan ya perasaan untuk rasa nyaman ya, dan itu yang Allah sebutkan merasa betah ya, dan itu bagian dari apa yang selama ini kita rasakan. Ketika cinta ini sudah hilang di dalam rumah, maka kita akan dapati beberapa ciri ya orang-orang yang
yang ketika cinta itu sudah hilang dari rumah, mulai dari pertama dia sudah nggak betah berada di rumah. Tadi sudah kita bilang, sudah kita maknai, lebih betah keluyuran di luar. Kalau kita lihat misalnya ada rumah yang mewah, megah, tapi penghuninya tuh boleh dibilang jarang pulang. Ya rumah bak museum ya. Kalau yaitu jarang dikunjungi, di mana sang ayah terlalu sibuk dengan dunianya. Padahal rumahnya yang dibangun tuh luas, megah, ya antar setiap 3 langkah dipasang AC katanya gitu. Tapi dingin, sejuk, tapi nggak membuat penghuninya pulang. Si ibu atau istri lebih betah di mall, di luar, ya dia jarang pulang, ya asik nongkrong sana nongkrong sini. Yang lebih fatal anak, di mana anak itu pindah dari mall satu ke mall yang lain, kafe satu ke kafe yang lain. Pernah saya berdiskusi dengan salah satu anak, lu kenapa sih nggak pengen pulang? Jawabannya males gitu. Males itu indikasi bahwa daya tarik rumah itu tidak membuat mereka betah. Padahal mungkin kalau kita telusuri, wow rumahnya megah, wow besar rumahnya, ya ada kolam renangnya ya. Tapi rela dia duduk sama temannya nongkrong di kafe, kadang di jalanan pos ronda. Karena apa? Karena ketika cinta hilang, seseorang itu tidak mendapatkan rasa nyaman yang membuat ya tidak ingin dia bertah berlama-lama di situ. Itulah makna dari ketika cinta itu sudah hilang. Nah, cinta sesuatu yang di dalam rumah membuat seseorang itu mendapatkan yang namanya keinginan untuk bersua, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda cinta sudah hilang adalah ketika ya seseorang itu sudah tidak lagi ya peduli ya dalam urusan ini. Ketika salah satu ciri cinta itu hilang, tidak mengetahui tentang bagaimana perkembangan atau kabar masing-masing. Ya, itulah kenapa kalau suami sudah hilang cintanya, dia sudah tidak lagi peduli dengan istrinya. Itu juga istri ya dengan suaminya, tidak lagi melihat bagaimana apa pulang, yang penting gaji atau transfer gaji masih diberikan setiap saat. Dan itu yang membuat kadang-kadang hubungan menjadi tidak nyaman. Begitu juga anak. Ya, kadang-kadang ada ayah dan bunda yang tidak tahu tumbuh kembang anaknya, tidak tahu anaknya sekarang sudah kelas berapa, sudah sekolah di mana. Ya, yang jelas bayaran sekolahnya terus jalan. Ya, bahkan ada kisah lucu seorang bapak yang dipaksa ngambil rapot sama istri, akhirnya dia mau, dia nungguin terus di kelas yang disebutkan untuk di sekolah yang anak-anaknya bersekolah di situ, sampai dia protes sama istrinya karena berkali-kali nunggu nggak dipanggil juga sama guru kelasnya. Ya sampai akhirnya sang sang istri bilang, "Memang papa di mana sih?" "Ini di sekolah, di ruang kelas 2." Istrinya langsung bilang, "Pak, anak kita udah kelas 6." gitu. Jadi dia nggak tahu kalau anaknya udah kelas 6. Nah, ini salah satu kenapa bahayanya seseorang kalau sampai tidak peduli. Ketidakpedulian, pengabaian itu juga bentuk dari hilangnya cinta di dalam rumah. Itu juga salah satu yang membuat seseorang itu kehilangan cinta. Yang ketiga, salah satu ciri ketika cinta hilang di rumah, hilangnya senyum dan tawa berganti dengan derai air mata. Senyum dan tawa adalah suasana yang menunjukkan adanya cinta di dalam rumah. Yaitu ketika seseorang bisa senyum bahagia, bisa ketawa. Dan itulah ciri rumah tangga surga yang memberikan sebuah kesimpulan bahwa penghuninya bahagia. Sebab Allah menggambarkan bagaimana suasana surga di dalam Al-Quran digambarkan lewat wajah-wajah penghuninya. Allah berfirman, wujuhu yawma idzi musfirah dahikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, ya, happy, tertawa bergembira ria. Jadi wajahnya itu kelihatan happy, bergembira ria. Nampak wajah-wajah yang menunjukkan bagaimana cinta itu ya berakhir dengan sesuatu yang membuat mereka ya yang namanya bahagia. Itu wajah bisa spontan ketawa. Ini juga dirasakan oleh orang-orang yang menunjukkan yang namanya adanya cinta di dalam rumah ya. Justru ketika mukanya kaku, tegang, obrolan itu serius ya. Kadang ada anak yang kalau udah di rumah langsung kalem, tapi kalau di luar tuh kayaknya asik banget kan. Kalau kita lihat
misalnya salah satu yang memang kita bisa indikasikan hilangnya cinta dalam rumah adalah anak-anak yang tidak punya spontanitas, ya tidak bisa bebas berekspresi, ya menunjukkan bahwa dia dalam tekanan di dalam rumah, ya. Kalau kita misalnya datang ke sekolah kemudian kita bilang, "Bu, anak saya di sekolah gimana ya?" Kemudian disampaikan oleh guru sekolah, "Wah, anak ibu aktif banget. Kasarnya petakilan dah Bu, lompat sana, lompat sini. Saya juga capek juga ya, bingung juga saya." Dalam hati kita mikir, perasaan kok di rumah dia kok tertib, teratur, kayaknya nggak banyak ngomong. Nah, ketika ada kita merasakan gap antara dua kondisi di rumah dan di sekolah, maka pertanyaannya ketika anak spontan di sekolah, di rumah tidak, berarti sekolah rumah tidak mampu memberikan rasa nyaman yang merupakan rasa cinta yang dirasakan. Ketika dia tidak mendapatkan itu, maka wajar anak-anak cenderung ya kaku dan tidak spontan. Karena spontanitas atau yang ditunjukkan yang ekspresi ketawa, ya ketawa ngakak, hahaha, itu bisa kita lihat. Ada anak yang kalau kita di rumah tuh nggak kelihatan itu. Nah, karena nggak ada rasa cinta itu. Karena mungkin bapaknya terlalu kaku ya kata orang kayak kandabo kering ya sampai kalau ngomong tuh serius. Ada bapak yang kalau pagi nggak bisa menyapa anaknya dengan sapaan positif. Ya kalau Rasulullah kan menyapa anak-anak dengan sapaan yang diajarkan dalam sebuah hadis, bertanya sesuatu yang membuat anak bahagia. Hal ro'a ahadumikumul bari hatta ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam kan gitu. Rasul tuh menyapa siapa yang mimpi indah. Jadi membuat orang tuh nyaman. Jadi Rasul nggak nyapa pagi-pagi yang tegang gitu. Siapa yang semalam dengar suara dentuman? Ya, gemuruh. Wah sebentar lagi akan terjadi duha, huru hara. Wah, tegang tuh pagi-pagi. Kata anak, ya Allah hidup gini amat ya kalau sama bapak. Ada yang kayak gitu, banyak. Ada anak-anak yang kalau bapaknya ngomong di meja makan itu kaku gitu. Ada bapak-bapak kalau ngomong meja makan terlalu serius. Baru duduk, mentang-mentang bapaknya ustadz langsung keluar ayat. Nah ingat ya, kalau berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah kata anak, ya gue diruqyah. Ya, aduh, gue kayak jin ifrit ya diusir. Jadi kadang-kadang ada cara komunikasi kita yang membuat suasana rumah itu nggak jadi asik, nggak nyaman, nggak bahagia, nggak ada cinta, terlalu tegang. Ya bahkan ada yang bisa, makanya anak jadi kaku. Kadang ada yang diskusinya kadang-kadang juga terlalu berat. Padahal yang dibutuhkan mungkin suasana yang membuat mereka bergembira, ketawa. Ya kadang-kadang baru duduk meja makan langsung nanya, anak menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? 5 atau 6%? Kata anak, ya Allah. Berat banget pertanyaan Bapak nih kita. Kayak tinggal di Korea Utara nih kaku banget ya hidupnya. Jangan-jangan Bapak nih Kim Jong Un lagi nyamar. Jadi sampai anak menyangka bapaknya kok gini amat. Karena ketika seseorang itu sudah hilang dari suasana yang nyaman, cinta hilang, yang ada adalah ketakutan, kecemasan, maka yang ketakutan, kecemasan ini diganti dengan perasaan yang was-was, ya tidak spontan. Ya, jadi kalau kita lihat tadi bahagia suasana bahagia, suasana cinta yang diwujudkan dengan ketawa, ya, bahkan spontanitas tadi, spontanitas itu kita tandai dengan ya keinginan mengungkapkan perasaan, ya, dan itu sejatinya ketika anak dalam hal ini ngupil depan kita, atau maaf kadang-kadang ketus berandut, bau gitu. Di balik yang namanya ada di balik mungkin kita kesel gitu, ya anak songong, bukan songong sebenarnya, tapi ada rasa nyaman yang menunjukkan cinta telah mendarah daging dalam diri dia, sehingga orang tuh kalau cinta itu kadang-kadang dia nyaman menunjukkan, ya makanya cinta dalam wujudnya dalam rumah tangga nggak melulu dalam konteks yang harus yang selama ini kita pahami harus kadang-kadang ada juga cinta itu wujudkan dengan ekspresi yang spontan ya tadi kayak ketika misalnya Ummul Mukminin Aisyah membanting piring depan Rasulullah yang karena cemburu karena ada makanan yang dikirimkan ke rumahnya dan itu membuat akhirnya Rasulullah sempat kaget kok tiba-tiba ada istrinya yang membanting piring karena Aisyah tidak terima ada makanan luar yang masuk dalam rumahnya maka dibanting. Ya, tentu di sini kita akan melihat bagaimana
cara Rasulullah menyikapi kejadian ini, cukuplah Rasul memahami apa yang dikatakan oleh Aisyah, ditampakkan oleh Aisyah, dan kalimat gorrot umukum, ibu kalian tuh lagi cemburu. Jadi ibu kalian lagi cemburu. Jadi Rasulullah menunjukkan bagaimana sosok seorang suami yang memahami justru baik dan memahami dengan baik tentang perasaan istri. Tapi di luar itu, kita bisa belajar bahwa apa yang dilakukan Aisyah itu sejatinya ada sebuah gambaran betapa dia saking nyamannya dengan perlakuan Rasul sebagai rasa cinta yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya, membuat dirinya itu bisa menunjukkan perasaannya spontan. Aku tuh nggak suka gitu ya, karena ada orang-orang yang mungkin karena suasana di dalam rumah yang tegang, suasana dalam rumah yang mungkin terlalu keras ya, ancaman, sehingga dia tidak jujur sama perasaannya. Bahkan ada yang akhirnya cenderung ya menahan dirinya, soalnya dia menyimpan marah gitu. Ya, makanya kalau ada istri yang spontan, ya tentu spontan ini dibarengi dengan namanya respect ya. Kalau ada spontan nggak respect itu sakit hati mendalam. Yang sambil keluar kalimat, apa lu, kurang ajar lu, bego. Nah itu beda lagi. Tapi spontan tetap respect. Spontan dan respect ini satu hal yang terkait dengan cinta yang ada di dalam rumah. Makanya kalau ada suami istri yang maaf dalam hal ini spontan, itu karena cinta. Makanya sering ya saya candai, bahkan saya bilang istri saya, tanda kita makin akrab, makin cinta itu adalah saling berbalas kentut gitu. Jadi kalau istri kentut itu, dan kita bilang, atau suami kentut, kan kalau suaminya otoriter itu nggak berani istri kentut ya. Kan sekali ya kentut ya, diancam, lu kentut talak 1 kan repot gitu ya. Ya dia tahan-tahan akhirnya keluar 3 kali bunyi, talak 3 kan nggak enak. Nah seperti itu kalau kita lihat, bagaimana kalau kita perhatikan, bagaimana seseorang itu hadirnya cinta di dalam rumah ditandai dengan bagaimana rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia, ekspresi ketawa, dan ditandai juga dengan spontanitas. Ya, jadi tanda bahwa cinta itu telah hadir di dalam rumah. Ya, cinta yang hadir di dalam rumah ditandai dengan tadi bagaimana orang bisa menunjukkan ya spontanitas, yang membuat dia merasakan yang namanya rasa nyaman. Ya, jadi dibalik bagaimana spontanitas anak kita ya kalau di rumah ya tentu ini adalah bagian dari wujud cinta yang hadir di dalam rumah. Karena kalau cinta yang tidak hadir dalam rumah berganti dengan ketakutan, ya ancaman, bahaya. Ya, bahkan seseorang kadang-kadang terlalu banyak misalnya bersikap otoriter dalam rumah, galak, ya, itu memberikan dampak yang tidak bagus, apalagi bagi orang tua kepada anak. Ya, saya dapat nasihat dari salah satu syekh dari Aljazair, namanya Syekh Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri. Beliau mengingatkan para ayah dan para bunda khususnya, ya, para pendidik, ya, jangan jadi ortu yang galak atau ortu yang keras. Karena ternyata ortu yang galak atau keras menghasilkan anak-anak yang munafik, anak-anak yang munak gitu. Anak yang munak itu maksudnya apa? Yang suka bohong, beda dengan apa yang ditampilkan. Kenapa sih anak bisa munak, bahkan gampang bohong? Simpel saja. Karena anak ya dia memiliki mekanisme menjaga dirinya dari hal-hal yang dia khawatirkan berdampak negatif buat diri dia. Contoh ketika ada anak misalnya bapak lagi baca buku, tiba-tiba terdengar bunyi perang gitu ya di suatu misalnya di ruang tengah atau benda kesayangan kita jatuh, spontan kan kita nanya, siapa tuh? Ketika kita berteriak begitu, yang anak yang menjatuhkan ini, dia langsung bilang, aduh habis gue nih. Ya kalau misalnya gue ketahuan nih, gaplokin sama bapak nih, ditabok nih, tendang nih, aduh. Maka dengan spontan dia akan menyelamatkan dirinya karena trauma itu, dia akan mengatakan, kucing, tadi aku baru lewat, tiba-tiba ada kucing lari, jatuh deh gitu. Bohong dia. Bohongnya dia karena memang dia tidak menampilkan gak berani mengungkapkan fakta apa adanya karena khawatir, rasa takut yang tadi. Ini bahaya. Makanya rasa takut itulah yang membuat seseorang itu ya menghasilkan sesuatu yang justru dia menjadi pribadi yang munafik. Yang kadang di rumah soleh,
Ketika di luar rumah salah ya, di rumah dia rajin sholat, begitu ngekos yes nggak ada apa-apa, nggak ada mama. Begitu juga suami, karena mungkin istrinya terlalu merepet, kalau marah itu kadang kita capek gitu dengerin, makanya suami berdusta untuk menjaga udahlah daripada dia tahu kan gitu. Karena itu tadi ya, seseorang yang tidak mendapatkan rasa nyaman atau rasa cinta dalam rumah, maka muncullah perilaku-perilaku seperti itu. Nah, karena itu memang bagaimana kita menumbuhkan cinta di dalam rumah, dan itu memang pembahasan yang sebenarnya panjang, tapi minimal kita bagaimana memahami bagaimana Allah sudah memberikan panduan agar harmoni cinta ini hadir dalam rumah. Allah sudah sebutkan salah satunya dalam surat Maryam ya, eh, ayat 96 ya, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami berikan kepada mereka sifat rahman dan sifat wudda. Jadi Allah berikan kepada orang beriman dan beramal soleh dua sifat, rahman dan wudda. Jadi rahman dan wudda kalau kita artikan simpelnya kasih dan sayang. Tapi sebenarnya makna rahman dan wudda ini menarik, karena rahman ini sebenarnya dikata wazan fa'lan dari kata rahima, di mana rahima artinya cinta, dan rahman itu dalam wazan fa'lan menunjukkan cinta yang besar, cinta yang berlebih ya, di mana cinta yang berlebih itu menunjukkan bagaimana sifat Allah yang memang dengan nama pertama Ar-Rahman. Kalau kita baca beberapa tafsir, Allah menyebut dia dengan Ar-Rahman karena memang Allah itu mencintai hambanya meskipun hambanya mungkin mengkhianatinya atau tidak mencintainya. Salah satu buktinya adalah misalnya Allah tetap memberikan nikmat kepada orang kafir dengan rizki. Bill Gates ya, Mark Zuckerberg itu kan rizkinya kenceng sampai dianggap orang terkaya di dunia. Kok bisa sih? Kan kita tahu Allah Maha Pengatur rizki. Kok orang-orang kafir itu dikasih? Ini salah satu bentuk cinta Allah yang maha luas ya, bahwa cinta Allah tidak menghalangi karunia-Nya memberikan rizki meskipun nama orang kafir. Ya maling aja itu masih dapat nikmat nafas ya, waktu dikejar warga kan nafasnya masih kuat gitu untuk kabur ya. Maling tuh. Jadi kalau Allah tidak punya sifat Rahman, mungkin waktu dia maksiat, maling langsung Allah bikin asmanya kambuh, kumat gitu. Nafasnya lari, bengek, pingsan. Enggak begitu. Allah masih berikan. Makanya makna Ar-Rahman itu kalau kita lihat adalah cinta yang luas ya. Dan kalau didefinisikan dalam konteks kekinian itu seolah-olah Ar-Rahman itu dalam bahasa kita diartikan dengan kalimat I love you just the way you are, kan gitu ya. I love you just the way you are. Allah memberikan sifat Rahman di dalam rumah tangga, suami ke istri, ortu ke anak, yaitu ketika ada syarat-syarat penuhi bahwa orang ada mendapatkan sifat Rahman. Jadi Rahman itu artinya cinta tanpa batas atau dengan kalimat dari I love you just the way you are. Betapa Nabi Nuh mencontohkan cintanya tidak berkurang kepada anaknya, meskipun anaknya tetap kafir di akhir hayatnya. Kita tahu Nuh punya 5 anak berdasarkan kitab Qasasul Anbiya. Yang pertama nama Syam, yang kedua namanya Ham, yang ketiga Yafis, yang keempat nama Yam atau Kan'an, yang kelima namanya Abir. Nah Abir ini sudah wafat sebelum peristiwa banjir bandang. Tinggal yang ke nomor 4 nih. Yang 4 ini disebut Yam. Atau juga riwayat mengatakan Kan'an. Nah Kan'an sebutkan dalam surat Hud ayat 42. Kekeh dengan kekafirannya saat Nuh ingin menyelamatkannya dari banjir. Ya, bayangkan udah jelas-jelas ada banjir dahsyat Nuh. Dan ingat kalimat Nuh ini indah sekali. Dia mulai dengan kalimat ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku sayang. Bayangkan seorang anak yang kafir ngelawan bapaknya, nggak ikut ajaran bapaknya, masih dipanggil dengan panggilan wahai anakku sayang. Ini ada makna yang luar biasa. Sebab dalam realitasnya kita ini seringkali ya mengatakan sayang kepada anak ya, misalnya ketika mereka menunjukkan sikap yang menyenangkan kita. Anak habis saja ngafal Quran, sini sayang, cinta. Ya, misalnya anak habis saja misalnya membantu urusan rumah tangga, aduh cintanya papa. Ada anak berprestasi sekolah, Masya Allah sayangku. Cinta itu kita ucapkan saat dia memberikan sesuatu yang membahagiakan kita.
Tapi bagaimana, apakah kita bisa konsisten? Misalnya ketika anak kabur dari sekolah, ada yang waliyazubillah kena narkoba, ada yang misalnya berantem, tawuran, malak orang, hamilin anak tetangga, atau ada yang lebih parah lagi, kafir misalnya, yang muncul kalimat-kalimat kita mungkin buruk. Dasar, ya maaf ya, ada yang nyebut dasar anak setan. Siapa lu, sini lu, anak nggak tahu diri. Kalimat-kalimat ini yang sering kita munculkan. Makanya Nabi Nuh sebagai sosok ayah luar biasa. Anaknya kafir, ngeyel. Tapi lihat panggilannya, ya bunaya. Ini definisi lain dari cinta orang tua dalam makna ar-Rahman tadi. Dengan kata lain, seseorang ayah dan bunda yang memiliki sifat Rahman, dia menerima kekurangan anaknya dan tidak berkurang cintanya. Karena puncak dari cinta, kalau kita lihat dari ayat ini, seseorang akan tetap memanggil anaknya atau pasangannya dengan panggilan istimewa, meskipun orang tersebut mengecewakan kita. Anaknya kafir, tetap panggil anakku sayang. Ini gambaran I love you just the way you are. Perhatikan bagaimana Allah juga memanggil hambanya maksiat dengan kalimat apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allah tidak bilang pada hamba dengan kalimat ya pada hamba-hambanya itu dengan kalimat yang hambanya misalnya maksiat itu dengan kepada pelaku maksiat, tidak, masih disebut hamba. Ini salah satu cara Allah mengungkapkan bagaimana Allah sebagai sosok yang Maha Rahman. Di sini kita belajar bagaimana cinta yang tulus khususnya dalam keluarga, yaitu dengan cinta yang besar, yaitu menerima kekurangan orang yang di sekitar kita dan terus kita mengguyurnya dengan perasaan Rahman tadi. Yang kedua, Allah menyebutkan dengan sifat wudda. Wudda ini dari kata wadda ya wadda yuwaddu mawaddah atau wudda ya wuddan ya artinya cinta yang ditandai dengan keinginan untuk mendekat. Seseorang yang masih merasakan keinginan untuk mendekat, nempel, itu adalah bagian dari sifat wudda. Makanya dalam rumah tangga itu, kalau suami dan istri masih punya sifat mawaddah, yang merupakan bentuk lain dari kalimat wudda, bawaannya itu pengen nempel. Nempel itu ya. Suami yang lihat istri lewat depannya mau ke dapur dipepetin. Kamu tuh nakal, kena minyak nih. Nah, itu tanda masih mawaddah. Mawaddah itu atau wudda itu keinginan untuk mendekat. Ya, kalau kita misalnya duduk ya di bis bersama pasangan kita, kemudian kita ngantuk bersandar di bawah suami, ya kalau di bawah jalan kan dilarang. Nah, itu tanda bahwa itu mesti mawaddah. Mawaddah atau wudda itu adalah keinginan untuk mendekat, bergandengan tangan kalau kondangan. Itu bukan mau show off sama jomblo, bukan. Tapi bagian dari cara kita untuk ekspresi kita menunjukkan mawaddah. Bagaimana mawaddah atau wudda itu keinginan untuk selalu berdekatan secara fisik ya, bukan tanpamu aku bukan bersamamu aku tenang, bukan. Definisi yang tepat dari mawaddah itu tanpamu aku tak nyaman. Jadi kan nggak nyaman, kayaknya ada yang hilang gitu. Kalau nggak ada kamu tuh kayak yang hilang tuh, kayaknya gelisah gitu. Itu bagian dari wudda. Wudda itu perasaan ingin mendekat, ingin mendekat seseorang ya, misalnya kepada pasangannya. Makanya kalau mawaddah itu cirinya tadi selalu nempel. Ya kalau kalau belanja istri di mall, suami gandeng tangan. Kalau ini antara mawaddah dan biar nggak kelihatan kemana-mana. Ini perpaduan antara romantis dan ekonomis ya. Karena wanita digandeng biar segera ke parkiran katanya begitu. Karena kalau nggak digandeng susah gitu ya. Niat dari rumah beli rinso, pulang bawa TV LG kan bahaya. Jadi makanya harus digandeng. Nah, kira-kira definisi cinta yang disebutkan dalam Quran di surat Maryam 96 memberi isyarat Allah karuniakan seseorang yang menjalankan syarat-syaratnya dengan dua hal. Satu, Allah berikan kepadanya sifat Rahman, artinya dia menerima kekurangan pasangan, anak-anaknya, tidak ada satupun yang sempurna. Yang kedua, dia ingin mendekat, ingin ngumpul, ingin kemana-mana bersama-sama gitu ya. Kalaupun keluar kota kayaknya nggak bisa deh kalau sebulan 2 bulan tanpa bawa pasangan deh, nggak bisa gue deh kan gitu ya. Atau dia berharap kalau di luar kota dia segera pulang gitu, gimana caranya. Nah itu bagaimana isyarat cinta ini bisa kita dapatkan. Makanya kalau di dalam rumah tangga kita isyarat cinta ini nggak dapetin ya, kayaknya kita tuh
selalu mengkritik kekurangan, dan bawaannya malas kalau ketemu pasangan, bawaannya kita nggak mau, kalau anak tuh nggak mau ketemu bapak ibunya, maka ini adalah isyarat yang menunjukkan cinta telah pupus ya kalau bahasanya dewa ya, telah pupus. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan seperti ini, maka pahamilah bahwa cinta yang tumbuh dengan yang kita rasakan itu memiliki syarat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan ini syaratnya harus kita penuhi. Yang pertama adalah innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Nah, ingat, syarat pertama cinta itu datang iman kepada Allah adalah salah satunya. Memang ini sesuatu yang nggak dipikirin oleh orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada akhirat. Ternyata cinta ini kalau kita definisikan ini makhluk Allah. Makhluk Allah yang didatangkan dengan sesuka hati Allah, sehingga Allah yang berkehendak menanamkan cinta, Allah berhak juga mencabutnya. Sehingga keimanan ini sangat relate dengan pertumbuhan cinta dalam jiwa seseorang. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 63. Perhatikan ayat ini supaya kita tahu, oh, menumbuhkan cinta itu ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, pertama, kok kenapa cinta kita membara ya? Sekarang tuh bawaannya marah, emosional, ya, kesal, cemburu, buta, dan semisalnya. Salah satunya adalah ketika syarat pertama ini hilang, yaitu memberikan hak Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal 63, wa allafa baina qulubihim, adalah Allah yang menyatukan hati mereka. Siapa yang menyatukan? Allah, dialah Allah. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu, kata Allah, mengumpulkan segala yang di muka bumi untuk menyatukannya, ma alafta baina qulubihim, enggak bakalan bisa. Allah bilang enggak bakalan bisa. Nggak bakalan kamu bisa mengumpulkan harta muka. Walakinallaha alafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati. Allah yang menyatukan hati. Dengan kata lain, ketika seseorang dalam hal ini dia tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, efek yang bisa dirasakan hubungan dengan pasangan, dengan keluarga itu jadi kok kayaknya garing gitu, kering. Ya, saya selalu mengatakan, perhatikan segitiga cinta segitiga yang harus kita pahami, bahwa pihak ketiga harus dilibatkan dan setiap percintaan itu adalah Allah. Jadi ada cinta segitiga yang harus kita pahami. Tidak ada cinta berdua, tidak ada orang lain di antara kita. Memang tidak ada orang lain, tapi harus ada Allah. Itu cinta segitiga. Di sini Allah paling tinggi, di sini kita, dan ini pasangan atau anggota keluarga kita. Perhatikan rumusnya. Jika dekat dengan Allah, maka hubungan kita makin dekat. Nah, ingat kan rumus dekat nih. Suami dekat, makin beriman, istri juga makin dekat. Tapi suami ibadahnya merosot, istri juga merosot. Dalam hal ini mereka makin jauh. Nah, ini salah satu yang bisa kita lihat. Bagaimana seseorang ketika jauh dari Allah, perasaan cinta itu juga dicabut. Maksiat itulah kenapa penghancur cinta. Makanya cerai yang sering kali menjadi masalah yang terjadi di negeri ini antara suami dan istri misalnya, tidak sekedar melihat dari sudut pandang teknis, ya habis kita udah nggak cocok, kita udah komunikasi kita udah saling menyakiti, kita udah nggak ada perasaan cinta. Nah, ketika kita sadari ini, pahamilah cerai itu ternyata kalau kita ngelihat dari hadis Rasulullah, bukan sekedar faktornya komunikasi, urusan ranjang tidak dipenuhi, masalah mertua yang terlalu ikut campur, atau masalah ekonomi. Tapi ada satu hadis yang mungkin selama ini jarang kita dengar, penyebab pertama perceraian, sehingga membuat suami istri itu menjadi berantakan hubungannya. Ya, Rasulullah bersabda, bahkan mulai hadis ini dengan sumpah. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Dimulai dengan sumpah, menunjukkan ya, hadis penting banget. Apa kata Rasulullah? Ma tawadda ithnani fafuriqu bainahuma illa bidzambin yukhdisuhu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, mesra, akrab, ya, kemudian berpisah alias bercerai, ya, dulunya mesra nih, akrab. Ya manggilnya ay, beb, ya, ayam bebek kan gitu ya. Begitu udah cerai, nyet kan gitu. Ay, beb, nyet gitu ya. Atau yang manggil lebih ekstrim, ada yang manggil ikan asin misalnya. Dulu mesra, akrab, tiba-tiba berpisah. Kata Rasulullah, penyebabnya adalah illa bidzambin yukhdisuhu ahaduma. Kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi penyebabnya itu dosa.
yang menyebabkan mereka itu berpisah karena dosa. Jadi dosa itulah yang memang salah satu pangkal dari namanya awal dari kerusakan cinta. Kok kayaknya gerah ya rumah itu, ada aja kayaknya itu bikin marah karena dosa akan menjadi kendaraan setan untuk masuk dalam rumah sehingga setan itu bisa menerbitkan dalam hati apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, akhirnya muncul was-was kepada pasangan. Oh, paling dia tuh udah punya cewek lain tuh, ada punya idaman lain, paling dia ketemu mantan. Setan masuk was-was. Dari mana setan masuk? Dibukakannya jalan setan masuk lewat maksiat yang kita lakukan. Yang terutama maksiat lewat harta, ya, makanan yang kita konsumsi masuk dalam tubuh. Makanya kenapa ketika Adam dan Hawa di surga mesra, the best couple, maka setan ingin merusaknya hubungan mereka ini. Apa yang dilakukan setan? Menggoda untuk merusak yang sumber makanannya. Makanan yang Allah larang, yaitu Allah berfirman, "Fala taqrabaha di sajarah." Jangan kamu dekati pohon itu. Dirusak itu. Dan kamu dekati pohon itu, maka setan memprovokasi, iblis memprovokasi, akhirnya kita tahu Adam dan Hawa akhirnya ya terjebak dan Allah murka gara-gara dosanya, maaf dalam tanda kutip, salah makan makanan yang terlarang dikonsumsi oleh kakek moyang nenek moyang kita, yaitu yang disebut oleh setan syajaratul khuldi, ya ini istilah setan yang disebut pohon kekekalan. Padahal ini istilah dari setan, kalau Allah tidak menyebutnya pohon kekekalan. Ya, kalau kata Ibnu Abbas nama pohonnya syajaratul kiram, pohon kemuliaan. Tapi oleh setan dimanipulasi istilahnya. Ketika makanan ini dikonsumsi oleh Nabi Adam dan Hawa, maka Allah pisahkan dan bikin rumah tangga mereka pun terpisah. Yang mereka keluar dari surga, ya, ditempatkan di dunia. Ya. Ya, Adam di India, Hawa di Arafah. Satu di Asia Selatan, satu di Asia Barat. Bayangkan karena dosa salah makan, maka Allah bikin rumah tangga mereka terpisah. Inilah salah satu kenapa penjagaan pertama cinta agar selalu hadir di dalam rumah, jagalah hak Allah. Iman, jagalah iman. Maka kalau ada yang bilang, tapi enggak Ustaz, ada tuh orang-orang non-muslim tetap langgeng. Cinta yang dibangun bukan atas nama iman, cinta yang jangan kita cemburui. Sebenarnya cinta itu hanya sesuatu yang manipulatif saja, karena toh ujung-ujungnya juga tidak membawa kepada kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau cinta di dasar atas iman, di dunia ketemu, di akhirat ketemu. Kalau orang-orang yang tidak ada atas karena iman, maaf, walaupun mesra di akhirat, mereka makin salah-salahan, bahkan mereka nggak akan bersapa lagi, karena kan tempatnya jelas-jelas di neraka, ya kayak Abu Lahab. Ya saya sulana ronzatal lahab wa mar'atuhu hamalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, demikian juga istrinya. Mereka mesra di dunia, tapi di akhirat mereka akan masuk neraka, dan kalau di neraka orang nggak ada kemesraan lagi. Nggak ada yang rencana mau dibakar bareng-bareng, boleh nggak? Demi kemesraan nggak ada. Nggak ada yang di neraka mungkin berpelukan, nggak ada rencana seperti itu. Mereka akan berteriak kesakitan dan akan saling menyalahkan, gara-gara kamu sih, gara-gara lu gitu. Itu banyak kejadian dan itu ceritakan dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Ahzab di ayat-ayat terakhir. Jadi kenapa syarat untuk menumbuhkan cinta, mau tidak mau perbaiki hubungan Allah, keimanan. Yang kedua, wa'amilus solihat, dan lakukanlah amal-amal soleh. Di mana amal soleh ini amal yang menumbuhkan kedekatan kita pada Allah, juga ada amal soleh yang menumbuhkan kedekatan kita dengan pasangan. Di mana kedekatan dengan pasangan, salah satunya adalah beberapa amal soleh yang bisa kita praktekkan. Ya, seperti misalnya memanggil dengan panggilan sayang. Karena panggilan itu bisa memberikan rasa nyaman. Ya, Rasulullah membagi istri dengan Humairah, ya, karena memuji pipinya kemerah-merahan. Ya, kita juga tahu diri kalau istri kita hitam jangan panggil Humairah, nyindir gitu ya. Aku kan hitam dipanggil Humairah, ya. Kata suami, sudahlah aku panggil Hajar Aswad kok gitu. Ya sama juga, dan kesel. Panggillah sesuatu yang buat seseorang nyaman. Panggillah dengan sesuatu, jangan panggilan yang melecehkan atau body shaming yang mungkin membuat pasangan tidak nyaman. Ya, panggil istrinya gajah, mentang-mentang badannya bengkak. Sekarang enggak, panggillah panggilan bodi nyaman, cintaku, bidadariku. Itu panggilan diajarkan. Yang kedua adalah bagaimana ya memanggil panggilan baik, kemudian berusaha untuk misalnya berkata-kata yang mesra, berkata-kata yang baik, itu amal soleh.
ya berkata-kata yang baik, ya. Kemudian yang ketiga misalnya ya meluangkan waktu untuk bersama dengan dia, sebab waktu kebersamaan itu bagian dari tanda perhatian kita dengan pasangan. Jangan mengabaikannya. Kalau udah bersama itu amal soleh tuh. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau setiap malam itu berdua dengan istri untuk ngobrol, ya itu diajarkan Rasul bagaimana ngobrol bersama dengan sebelum tidur, ya. Rasulullah sebutkan dalam hadis bitu indah kholati Maimunah, saya nginep di rumah bibi saya Maimunah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahadas ma'ani sumarokoda. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Jadi ngobrol sama istri baru tidur itu diajarkan Rasulullah sebelum tidur. Yang berikutnya apa? Beri hadiah. Hadiah-hadiah itu salah satu yang menimbulkan cinta, tahadu, tahabu. Jangan pelit. Seorang suami khususnya jangan mengatakan gini, aku kan sudah nafkahi kamu. Nafkah itu beda sama hadiah. Nafkah itu ibaratnya kewajiban, ya makanan pokok. Hadiah itu lauknya. Orang kalau kasih makanan pokok terus nih nasi nih, tapi nggak ada lauknya. Iya, kenyang sih kenyang, tapi bosen juga. Ya Allah nasi doang mas, nggak ada lauknya, nggak ada sardennya. Makanya jadi suami jangan pelit, khusus yang ada suami. Ini nasihat buat saya juga. Merasa udah saya kasih nafkah deh Ustadz, itu tiap bulan saya kasih. Ya kok nafkahnya cuma buat makan sehari-hari, itu nafkah yang kewajiban doang. Ya, kalau wajib doang ya, itu tidak memberikan efek perasaan ya. Namanya orang mau menjalankan kewajiban doang. Sama kayak misalnya bos tidak pernah jatuh cinta sama karyawannya, cuma jalanin kewajiban doang. Pergi masuk jam 7, pulang jam 5, selesai. Lewat jam 5 protes, "Bos, aku jam 5 kan janji gitu." Kok lu udah pulang aja? Orang jam 5 batasnya. Tapi ada karyawan yang dia misalnya sampai jam 7 walaupun nggak dihitung jam lembur, sampai jam 7 nih nggak pulang, tanggung bos nih ada kerjaan ya supaya besok nggak ini lagi. Dalam hati luar biasa. 2 jam yang diberikan tuh bonus. Dan itu membuat kita cinta nih luar biasa. Istri juga gitu. Kalau cuma ngasih nafkah nggak ada lebihannya, ya Allah. Itu juga membuat kadang-kadang tidak timbul cinta. Seorang istri juga gitu. Kalau dia memberikan pelayanan pada suami, juga jangan sekedar nih mas gitu. Kalau dek aus nih dek, bawain minum ya. Jangan minumannya doang nih, minum doang polos banget minuman doang. Nih mas minum, langsung dari mana? Dari baskom. Lo kan kamu nggak minta gelas, minum doang. Nih sekalian mau baskomnya. Ya Allah tega banget. Sama gelasnya sekalian, minum sama gelas. Ya udah gitu doang. Ya, dek lapar nih dek. Nggak ada inisiatif. Makanya kalau kita perhatikan, bangunlah amal cinta itu dengan inisiatif. Apa nih yang dibutuhkan? Ya tidak perlu ditanya dulu. Ketika Rasulullah pulang, Khadijah inisiatif peluk. Gak usah nanya. Dia tahu orang kalau lagi gini butuh dipeluk. Jangan diomelin, pulang udah pulang. Nah malah menggigil lagi. Kemana aja sih? Kan nggak digituin. Ya bukannya dipeluk malah diomelin. Makanya masuk angin kan istri juga repot. Jangan. Jadi suami dan istri harus memahami dalam ini konteks bagaimana membangun relasi di dalam Islam, yaitu termasuk bagaimana menimbulkan rasa ketergantungan. Kenapa kalau dalam suami istri itu hubungan intim itu menjadi salah satu yang kebutuhan yang tidak bisa ditolak atau dampaknya diabaikan. Bagi suami itu bagian dari kesehatan diri dia, ya karena desakan syahwat itu dari sperma yang penuh ditampung oleh skrotum di dalam diri dia yang harus disalurkan. Makanya istri jangan mengabaikan tentang ini, termasuk kalau suami juga jangan sekadar memuaskan syahwatnya tapi memberikan hak istri. Seperti istri itu lebih kepada psikologis, dia butuh dipeluk, bersentuhan fisik, karena ternyata pelukan yang sering intens lakukan memberikan dampak emosi yang positif, minimal rasa tenang, rasa nyaman, kegelisahan itu dengan beradu kulit dengan kulit. Kenapa Rasulullah bahkan Allah mengatakan dalam Quran, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulit mereka dan juga perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Karena kulit dan perasaan itu sesuatu yang bergaris atau beririsan. Sebelum perasaan, kulit dulu. Orang kalau mau tenang, kulitnya sentuh. Makanya kalau istri lagi sedih, berikan haknya dipeluk, ya diusap, apalagi kalau ngusapnya pakai 100 ribuan segepok gitu ya, atau logam mulia, pasti happy. Nah, pelukan itu juga menjadi isyarat munculnya ketergantungan. Kenapa? Karena ketika orang berpelukan ada keluar zat oksitosin, apalagi dopamin, endorfin ya, yang akan memberikan efek
rasa candu yang membuat seseorang itu ingin menagih, ingin mendapatkan yang namanya kesenangan, ya, serotonin juga keluar itu. Jadi kadang-kadang makanya salah satu terapi untuk perbaiki hubungan cinta yang kandas itu sering bersentuhan fisik, apalagi berpelukan. Ya, orang kalau sering konflik itu karena jarang berpelukan. Ya, makanya Teletubbies itu jarang konflik karena sering berpelukan kan gitu kan. Kira-kira gitu. Kenapa? Berpelukan itu penting. Saya punya kawan psikolog dan dia menyampaikan sebuah terapi yang menurut saya simpel tapi efektif itu. Ada seorang istri yang menikah dalam hal ini dijodohkan kali ya sehingga membuat merasa istri ini si suami setelah menikah tidak timbul perasaan cinta sampai bilang udahlah kayak kita cerai aja deh sampai gitu. Gimana kalau kita berpisah saja karena aku sudah berusaha tapi aku nggak punya perasaan sama kamu. Si istri sedih gitu, dia malu kalau sampai baru nikah dan langsung cerai. Maka dia pun ya berdiskusi dengan salah satu psikolog dan psikolognya bilang ya kalau suami ibu ingin menceraikan penuhi saja tapi beri syarat sebelum diceraikan. Syaratnya itu bisa nggak dia memeluk setiap hari 30 menit aja sebelum berangkat memeluk di tempat tidur. Ya kalau terjadi hubungan intim ya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang jelas bersentuhan kulit dengan kulit. Kalau sudah lebih dari sebulan atau 40 hari silakan Mas aku sudah siap kau ceraikan gitu. Si istri akhirnya ngomong berat, dia bilang Mas aku tahu kamu bukan lelaki yang kasar, aku tahu engkau lelaki yang hanya tidak bisa mencintai aku saja kan. Kalau gitu nggak apa-apa Mas kalau memang kamu akan menceraikan aku, tapi boleh nggak aku minta syarat satu aja. Dan suaminya apa? Boleh nggak setiap pagi sebelum kau berangkat atau pada saat malam tidur kita berpelukan, bersentuhan kulit dengan kulit. Kalau kau tidak ingin menggauli aku juga nggak ada masalah. Yang jelas merasakan kesentuhan kulit. Suaminya awalnya kan gua nggak cinta, tapi dalam hati apa salah sih meluk doang. Ya udahlah, dia akhirnya mencoba gitu setiap pagi walaupun awalnya kaku. Hari kedua, hari ketiga, sampai akhirnya si suami di hari ke-10, 11 pelukan ini memberikan dampak rasa tenang, rasa nyaman sampai dia akhirnya mulai pertama kali menjalankan kewajibannya menggauli istrinya. Sampai terus kejadian dan singkatnya lewat 40 hari istrinya mencoba fair mengingatkan, Mas, sudah hari ke-40. Aku hanya ya kalau kau memang ini aku sudah siap. Walaupun sedih, nggak tahu kenapa suaminya malah apa sih kamu nggak usah dibahas itu lah. Malah akhirnya membahas gimana kalau kita jalan-jalan apa sini kita nih. Istrinya bilang, memang suaminya nggak bisa ngatain cinta mungkin karena faktor pola asuh, tapi dia muncul perasaan penerimaan. Karena ketika seseorang sudah menimbulkan ketergantungan dengan pelukan, sentuhan, makanya kenapa seorang muslim itu kenapa disarankan untuk salaman kalau misalnya ini berpelukan karena menggugurkan dari perasaan-perasaan negatif. Orang kalau nggak pernah salaman kepada saudaranya, kepada pelukan, maka yang ada tuh perasaan negatif. Nah itulah kenapa cinta tumbuh dengan sentuhan fisik, ya apalagi suami dan istri, apalagi ortu dan anak. Saya pikir itu saja, ya karena waktunya sudah 11.36, ya mungkin masih ada jeda untuk ya serahkan pada MC kalau memang ada yang tanyakan untuk kita diskusikan dalam forum kali ini. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada teman-teman sahabat Wijaya yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand atau menulis langsung di kolom Q&A. Ustaz, sebelumnya ada pertanyaan langsung tadi dari jemaah menanyakan gimana cara menyadarkan suami untuk memanjakan istri, Ustaz. Karena mungkin ya tadi kan Ustaz sudah cerita bahwa model suaminya mungkin bukan yang mudah menyatakan atau menyampaikan. Iya. Ibu yang melakukan Allah memang berbicara tentang romantisme pasangan dalam pernikahan harus kita pahami dulu beberapa kaidah yang membuat kita bisa lebih slowly atau meresponnya dengan positif. Yang pertama, kalau ingin membangun romantisme dalam rumah tangga, satu, jangan pernah nonton drama Korea itu dulu. Karena dengan ibu nonton, ibu punya perbandingan yang kadang-kadang akhirnya suami dipaksa seperti Lee Min Ho, Song Joong Ki gitu ya.
Padahal kelakuannya kayak songgokong gitu misalnya. Yang membuat ibu akhirnya ngerasa, ya Allah suami gue begini banget. Niatnya romantis malah tragis. Ngirim puisi, puisinya Haidil Anwar. Aku ini binatang jalang. Lah apaan nih? Kita balas emang. Kan makin kesel. Karena memang selama ini kita punya pembanding yang kita lupa. Suami kita ini unik, pasangan kita ini unik. Satu uniknya kenapa? Seseorang bukan tidak punya cinta, tapi tidak punya kemampuan mengungkapkan cinta itu dulu. Cinta pasti ada karena manusiawi. Tapi tidak melakukan cinta karena satu, karena pola asuh. Bisa jadi telusurilah suami kita yang kaku kayak nabok kering ini, bisa jadi berasal dari bapak ibu yang selama ini mungkin nggak pernah memberikan, kalau dalam bahasa parenting namanya inner child. Bapak yang kasar, ibu yang dulunya kalau nggak memberi susu itu jarang lewat puting, tapi lewat botol. Nih, itu yang membuat beberapa kali anak-anak tidak mendapatkan cinta yang maksimal, sehingga tumbuhlah jadi suami yang tadi tidak tahu cara memperlakukan perempuan. Itu dulu harus kita pahami. Maka kalau kita pahami ini, bahwa seseorang yang selama ini punya masa lalu yang mungkin kecil yang buruk, maka jangan kita langsung paksa untuk tiba-tiba berubah. Karena dia butuh namanya isi kepalanya dilengkapi dengan isi-isian yang positif. Dengan kata lain, kalau bisa istri memberikan yang namanya nuansa baru, menstimulus isi kepalanya. Jangan-jangan maaf, kenapa sih suami nggak bisa ngomong sayang? Karena dari kecil isi kepalanya itu dengan kalimat sampah. Maaf ya, bapaknya ngomong bego lu. Itu aja kagak bisa. Emaknya juga gitu. Dasar lu anak setan. Maaf, kalimat itu ada di kepalanya. Jangankan ngomong gini, makasih ya, sayang. Aduh, kok kamu baik sekali sih anakku. Nggak ada tuh kalimat itu. Tumbuhlah dia jadi suami. Kebayang nggak? Orang yang waktu kecilnya isi kepalanya itu sampah, kotor, jorok, babi, anjing, setan. Dan semua kalimat-kalimat yang negatif itu dipaksa jadi suami yang baca hadis harus romantis. Dia mau tapi nggak punya. Kan kalau kata orang Arab faqidu syai la yu'ti. Ya. Seseorang tidak bisa memberi kalau dia nggak punya. Gimana gue mau ngasih cinta orang gue nggak gimana gue bisa ngasih kalimat cinta? Di kepala gue tuh nggak ada kalimat itu. Berarti tugas ibu apa? Jangan minta dulu, ibu memberikan dulu, belajar. Misalnya apa? Belajar untuk mengungkapkan ya misalnya sayang. Bisa jadi suami yang kaku yang ibu alami ini kalau dalam ilmu parenting itu namanya mengalami disebut skin hunger, sindrom skin hunger. Skin hunger itu adalah orang-orang yang selama ini nggak pernah mendapatkan sentuhan fisik. Dia nggak pernah dipeluk sama bapak ibunya. Kita mungkin juga jarang ketika suami tidur, coba deh sekali ibu mengusap pipi, membisikkan telinganya, kemudian mengusap punggungnya. Sentuhan-sentuhan itu membantu dia untuk menjadi fleksibel. Itu yang pertama. Ya, jadi pahami dulu bahwa kalimat-kalimat itu yang membuat dia saya pernah nanganin lah, ya ini kalau diceritakan agak panjang nih. Ada salah satu klien saya di luar kota Kalimantan yang sama, ini beda istrinya ini sebalikannya suaminya mencoba untuk romantis, istrinya nih kaku banget. Seumur-umur menikah 13 tahun kata si suami, nggak pernah istrinya ngomong makasih. Makasih ya mas tuh nggak ada. Dikasih sesuatu jawabannya, oh. Nggak ada kalimat thanks, nggak ada, nggak makasih nggak ada. Sampai suaminya suatu hari beli handphone yang mahal, waktu itu belum ada resell lah. Belum ada muncul di pasaran, ada iklannya, dia mengasih kejutan. Ya, tetap aja jawaban suami istrinya, oh. Akhirnya suami bilang, makasih deh bilang. Iya, iya doang. Sampai suaminya kesel, bukan iya, bilang makasih. Iya, bukan iya, makasih. Iya, kamu susah banget bilang, makasih sayang. Iya, kamu tuh ikhlas gak sih? Malah dibalikin lagi. Ikhlas gak sih? Ya udah nih ambil lagi. Ya enggak deh, ambil. Nggak bisa sampai curhat sama saya begitu. Bahkan suaminya itu ngasih kejutan yang luar biasa bagi saya. Waktu ulang tahun pernikahan itu, dia nggak nulis I love you ke istrinya seperti biasanya. Dia tulis I love you dari susunan uang 100 ribuan di kamar. Tuh kebayang nggak romantisnya tuh. I love you. Apalagi kok uangnya dolar tuh. Apalagi kalau nama istrinya panjang. Pakai logika. Istri mana yang buka kamar ada tulisan 100 ribuan itu uang disusun tulisan I love you. Istri mana coba yang nggak gemeter langsung lututnya langsung ya Allah so sweet. Pasti kan gitu kan.
Ini si suami bergetar nih, habis ini nih istrinya pasti kan bilang, ya Allah mas. Begitu dia buka kamar, tahu reaksi pertama istrinya? Mas, ini berantakin kamar siapa? Yang berantakin kamar, malah diomelin. Mas, ini berantakin kamar, kamu tuh kayak banyak uang aja, uang disebar-sebar kayak gini. Ntar kalau ketiup angin gimana? Beresin. Ya Allah, suami bilang, kamu udah baca belum? Udah, beresin. Akhirnya suami bengong, ya nggak ada romantis-romantis, dikumpulin. Setelah dikumpulin, kata istrinya apa? Itu uang sebenarnya buat siapa? Buat kamu. Sini, diambil juga. Kata istri ke suaminya, ya Allah Ustaz, gitu. Tahu nggak? Dia itu sampai bertahan itu bingung caranya. Setelah banyak proses konseling sama saya, akhirnya saya baru tahu dari istrinya ini. Istrinya cerita, Ustaz, bapak saya itu dari dulu cara mengasuhnya dengan cara membenturkan seperti bola basket. Ditaruh, ditekan biar mantul. Jadi kalau saya itu dulu gini, Papa, aku ranking 1, jangan bangga dulu baru ranking 1 doang. Ya, kamu bisa nggak ya masuk sekolah favorit pilihan Papa tuh? Kalau bisa baru anak Papa. Bisa apa? Belajar. Papa, aku diterima di sekolah itu. Yalah gitu doang. Baru diterima udah seneng kamu. Banyak yang masuk sekolah kayak gitu. Bisa nggak kamu bersaing? Lolos gitu. Bisa apa? Nggak bisa. Bapaknya tuh nggak pernah ngomong, wah hebat kamu nak, luar biasa, anak papa gitu. Nggak ada. Dibenturin. Anaknya tertantang. Bapaknya benturin, mental. Benturin, mental. Tapi kepalanya nggak ada tuh kalimat itu. Singkatnya, ini kalau mau dibahas panjang, nanti ada bagian namanya membayar hutang pengasuhan. Tapi singkatnya, si suami setelah berdasarkan treatment dari saya, mau dia. Saya bilang, treatment antum tuh sehari minimal ngucapin 50 kalimat positif. Yang nggak boleh absen, apapun tapi nggak boleh nyindir. Misalnya, makasih sayang, maaf ya, misalnya habis berhubungan intim, cium keningnya sambil bilang, makasih ya sayang, aku puas. Oke, kemudian pagi-pagi, kan dia seorang guru nih, kebetulan yang cerita saya guru, dan dia memang orangnya bisa ungkapin itu. Makasih ya sayang, kamu tuh baik banget dan ngirimin makanan bekal buat aku, jadi aku nggak keluar. Sayang makasih ya. Kalimat-kalimat itu. Sampai apa yang terjadi kata suaminya, baru 30 hari istrinya sudah mulai berubah, minimal pas WA mengucapkan kalimat positif 3 huruf, THX, thanks. Gitu. Walaupun cuma 3 huruf, THX, thanks, gitu doang. Tapi kata suami itu aja udah berubah. Ya, tapi memang nggak semudah itu, Alfonso kan gitu. Memang nggak semudah itu orang langsung. Makanya bagaimana suami memanjakan tergantung treatment kita. Itu dulu. Ya kalau dibahas nanti bisa satu kuliah khusus ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya ya. Satu lagi mungkin ya. Soalnya udah mau zuhur ya. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang yang lagi tren yaitu model single wife atau single husband? Jadi maksudnya meskipun mereka satu rumah tapi tidak saling berkomunikasi, hanya menjalankan tugas masing-masing karena sama-sama bersifat keras dan sudah tidak bisa disatukan. Nah, dengan kondisi kayak gitu bagaimana menasihatinya Ustaz? Iya. Yang pertama memang orang yang keras itu nggak bisa dinasihati kalau kekeh ya. Yang bisa kita bantu adalah bagaimana dia menemukan solusinya. Kita nih pihak ketiga misalnya, kita memandang ada suami dan istri dalam hal ini. Kita hanya melihat bagaimana dia nyaman nggak dengan kondisi ini. Karena yang mau kita bangun adalah ego itu muncul karena seseorang yang tidak merasa berkebutuhan penting akan rasa nyaman dan damai dalam rumah tangganya. Sehingga dia ngerasa biarin kayak gini. Padahal kalau dia merasa nyaman dan damai itu penting, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan di dunia. Dia menjadi orang yang beruntung, di akhirat dia menjadi orang yang mendapatkan ganjaran pahala karena bisa mengalahkan ego yang buruk tersebut. Nah, bagaimana kita sebagai pihak luar dalam hal ini mungkin bukan menasihati, tapi bagaimana kita mungkin menunjukkan jalan. Pertama, ada beberapa orang yang ego itu satu, bukan ego. Ada orang yang mau, kan tahapan nomor berubah 3, tahu, mau, mampu. Tahu nggak kalau misalnya ini situasi ini nggak sehat buat anak? Tahu sih. Mau nggak? Nah mau itu mungkin prosesnya panjang. Ada yang bilang mau, tapi dia nggak mampu. Mampu itu ya sesuatu yang memang sifatnya sangat subjektif dan personal. Karena nggak mampu itu dia cenderung tadi, bagaimana dia duluan. Nah,
Kalau kita posisinya seperti itu, maka memang kita dalam hal ini akan terus mengalami yang namanya emosi negatif. Nah, yang harus kita pahami adalah jangan memandang bahwa rumah tangga itu demi kemanfaatan hari ini. Tapi yang kita perkuat orang-orang yang memahami bahwa rumah tangga ini bagian dari cara kita beribadah. Contoh misalnya maaf banget nih, ini satu contoh ada salah satu artis yang cerita ya, nggak usah kepo siapa orangnya. Misalnya bagaimana eh, eh, dia si istrinya selalu menolak kalau diajak berhubungan intim misalnya kalau misalnya malam-malam capek dengan dalih bahwa gue capek gitu dan akhirnya suaminya melakukan maksiat dalam hal ini ngelihat film porno bahkan sampai ada yang selingkuh. Saya tidak ingin mengatakan suaminya ini benar ya, dalam hal ini selingkuh dibenarkan tidak. Itu dosa, saya sampai mengenai antum tetap dosa, nggak ada pembenaran. Tapi demi melihat kacamata komprehensif, tetap harus ada perbaikan dari dua sisi ya. Termasuk ketika istri bilang, habis gimana Ustaz? Saya kan nggak bisa melayani kalau dalam hal ini, dia doang yang mau nikmatin, kan saya juga capek. Saya bilang kasarnya Bu, kalau ibu memandang melayani suami itu hanya demi kepuasan bahwa lu puas gua puas, memang akhirnya ibu bisa kesempatan nolak orang gua lagi nggak siap. Tapi kalau ibu memahami bahwa walaupun gua nggak siap tapi lu bisa memuaskan syahwat lu, gua dapat pahala, itu lebih berhak. Kalau ibu memandangnya adalah yang penting lu nggak dosa deh, lu puasin deh syahwat lu. Kasarnya maaf nih, ini agak vulgar. Gue tinggal ngangkang doang, nggak apa-apa. Dan bahasa ini sengaja saya sampaikan untuk memahami bahwa seorang wanita dia kalau memandang bahwa itu sebagai sebuah ibadah, maka dia mungkin tidak rasa nyaman, tapi pahalanya besar nanti. Jadi pandangnya dari sisi itu. Makanya berangkatlah kita dalam urusan rumah tangga ini bukan urusan yang terkait dengan bahwa take and give, lu baik, gua baik, enggak. Bahasanya adalah bagaimana kita melihat sisi bahwa ada nilai pahala kita dengan hal-hal yang kadang tidak nyaman. Mengapa Asia istrinya Firaun, dia tetap bersabar dengan suaminya yang buruk? Salah satunya karena dia mengkonversi rasa lelah dan capeknya dia dalam rumah tangga itu dengan niat untuk mendapatkan istana surga. Lihat doanya, Robbi nili indaka betan bejannah. Ya Rob, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Makanya siapapun suami dan istri dalam hal ini, dia situasi yang status quo yang tidak nyaman ini harus ada satu yang mengambil inisiatif untuk berkejar-kejaran pahala. Ya salah satunya memulai dengan komunikasi dan maaf dan minimal kalau nggak mau diselesaikan berdua, datangi konselor, bisa hubungi saya atau siapapun. Minimal bagaimana cara memulainya Ustadz? Soalnya nih masalah udah terlanjur panjang, udah kecewaan mendalam, bla bla bla. Bisa kalau dia mulai. Jangan pernah menyerah karena setan justru sangat senang dengan orang-orang yang menyerah dan itu yang membuat akhirnya rumah tangga pun dampak yang dihasilkan justru bukan kita sebenarnya paling fatal tuh nanti anak-anak. Anak-anak yang besar dalam suasana yang tidak nyaman, melihat kondisi ayah dan ibunya sangat rentan untuk menjadi mangsa bagi para predator seksual dan pengedar narkoba di luar. Semoga tidak seperti itu. Wallahul a'lam. Ustaz, satu lagi ya Ustaz, mohon bertanya dengan apa doa yang harus dibacakan supaya suami istiqomah dan tetap baik sama istri? Pertanyaan. Iya. Pertama, kebaikan yang membuat seseorang itu baik sama kita sebenarnya adalah tergantung juga sikap kita kepadanya. Itu juga bagi bukan sekedar doa. Tapi kalaupun mau kita doakan, minimal kita doa dan surah Al-Furqan ayat 74 itu doa yang memberikan salah satunya kebaikan buat dunia akhirat kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami dari pasangan kami. Dari pasangan kami dan keturunan kami yang menyejukkan mata. Artinya pasangan dan anak yang menyenangkan hati dengan akhlaknya, dengan kebaikannya. Kita minta terus sama Allah. Tapi doa ini harus dibarengi dengan ikhtiar. Membuat pasangan kita ini pantaskan diri kita. Kenapa dalam rumah tangga itu jangan menuntut ke hak
tapi jalankan kewajiban. Karena kewajiban itu yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menuntut hak. Dalam surat Al-Fatihah kan kita diajarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Berkata Ibnu Katsir, ayat ini menggambarkan pertama menyembah dulu baru minta tolong. Menyembah ini kewajiban kita, minta tolong hak kita. Jangan kebalikannya. Kita minta tolong dulu baru nanti sembah. Sama, kita minta lu perlakukan gue dengan baik, baru gue perlakukan enggak begitu. Dalam rumah tangga itu jalani kewajiban. Makanya kalau dalam kajian pasutri itu yang agak menyebalkan dalam tanda kutip, kalau setiap ada kajian itu saling melempar bola. Contoh, kalau saya membahas hak-hak suami, itu suami nyatet tuh. Hak-hak suami itu nanti baca di tag di FB, baca dengerin tuh nasihat Ustaz. Giliran hak-hak istri langsung istri catat Mas. Kita tuh nggak seperti sahabat, mereka tuh nggak mikirin hak kewajiban dulu. Kewajiban gue apa nih? Hak-hak istri biarin istri nyatet, tapi gue dengerin dulu nih. Hak-hak suami biarin istri gue nggak usah nyatet, biarin istri nyatet. Gue lagi mikirin kewajiban gue apa? Kewajiban suami baru nyatet, karena kalau orang menjalani kewajiban dia dapat hak. Seorang istri mengharapkan suaminya baik, pertama, bisakah kita memberikan haknya secara maksimal? Karena dalam konteks relasi begitu, berikan aja kewajiban, maka Allah datangkan hak. Intan surullah yang surkum, itu kan konsep dalam Islam. Tolonglah agama Allah, insya Allah akan menolongmu. Berikan dulu hak, ya jangan kita tunaikan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Kalau khairan Ustadz, sebelum kita tutup, minta doanya Ustadz, mungkin ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sakit, juga yang sedang berkesusahan di masa pandemi ini, mohon doanya agar dikuatkan Ustadz. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua dari sahabat Wijaya dan penonton yang lain yang gabung dengan kajian online ini, kita tutup majelis ini dengan sungguh-sungguh mohon pada Allah untuk segala kebaikan bagi diri, keluarga, dan masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abidu wa nahnu ala adik wa adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.